Salam Patunggilan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah keluarga pada saat ini dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Marilah kita imani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Marilah kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi, KPJ nomor 29, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Sumangga sowan Gusti. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menyertai di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam rumah tangga kami sehari-hari ya Tuhan, dan kiranya juga Tuhan telah memberkati juga rezeki kami setiap hari ya Tuhan. Pada saat ini kami juga akan membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tanamkan firman-Mu ini di dalam hatinya yang paling dalam ya Tuhan, sehingga dapat menjadi sarana kekuatan iman percayanya kepada Engkau. Demikian Tuhan, seru doa kami, semuanya ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus 10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan.
Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada orang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang kegemarannya membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita memujikan nama Tuhan melalui KPJ nomor 192, bait yang pertama dan yang ketiga, isining kabar kapingan.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini mengambil tema yaitu berjalan dalam kuasa Allah. Saya ulangi sekali lagi, berjalan dalam kuasa Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats bacaan pada saat ini dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, yaitu kita ambil nats ayat yang keempat, yaitu karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita salah seorang pengusaha rumah makan, Bapak Ibu, yang berusaha untuk membangun sebuah rumah makan dengan konsep yang baru supaya beda dengan rumah makan yang lainnya, Bapak Ibu. Berbagai ide dia kumpulkan dan banyak referensi yang telah ia baca dan juga ia pelajari, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya pengusaha ini, Bapak Ibu, menemukan sebuah konsep rumah makan yang bertemakan berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanan yang disuguhkan di rumah makan tersebut sebenarnya sama dengan rumah makan yang menyajikan juga menu-menu yang juga sama dengan rumah makan tersebut. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membedakan di sini adalah pelayanannya, Bapak Ibu. Baik pelayanan meja, kasir, maupun staf yang lainnya disiapkan untuk selalu tersenyum, menyapa, dan berinteraksi dengan para pelanggannya secara santun, Bapak Ibu. Jadi yang ditekankan di rumah makan tersebut adalah pelayanannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam rumah makan tersebut juga dialunkan sebuah lagu-lagu rohani Kristen yang sangat meneduhkan hati para pengunjung dan pelanggannya. Bapak Ibu, walau tidak mudah memiliki konsep yang demikian, Bapak Ibu, terlebih pada saat ini, Bapak Ibu, kita memakai satu kata-kata yang bernuansa Kristiani, mungkin akan dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi pengusaha ini, Bapak Ibu, dia yakin dan percaya dengan kuat kuasa dari Tuhan, dia sanggup untuk menjalankan rumah makan tersebut dalam menghadapi keadaan yang saat ini terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang dialami oleh Paulus
dalam melakukan pelayanan yang harus dilakoninya di jemaat Korintus, Bapak Ibu, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, Bapak Ibu. Paulus menunjukkan sikap yang lemah secara manusia, namun kuat dalam kuasa Kristus. Bahkan Paulus memakai senjata kuasa Allah dalam menghadapi segala tantangan tersebut. Paulus tidak mudah menyerah dengan senjata kuasa Allah, walaupun perjalanan yang ditempuhnya tidak mudah, namun Paulus tetap berjuang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga dapat belajar dari pandemi yang telah kita alami saat ini. Ya, kurang lebih 9 atau 10 bulan ini, Bapak Ibu, kita memasuki atau masuk dalam masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga semakin kuat di dalam Tuhan? Apakah kita seperti Paulus yang selalu berjuang dengan kuasa dari Tuhan? Dia tidak meragukan yang menjadi kuasa dari Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Apalagi menghadapi masa-masa sulit ini, Bapak Ibu. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Atau kita malah lari dari kenyataan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, mari kita menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, tidak pada yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai di dalam langkah kehidupan kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan pada saat ini. Dan pada saat ini kami juga bersyafaat, berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami, negara Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati para pemimpin kami, dari Bapak RT RW sampai dengan Bapak Presiden. Kiranya Tuhan di dalam pemerintahan kami menanggulangi wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kemudahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan jalan yang terbaik ya Tuhan bagi pemerintahan kami untuk menyelesaikan pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk warga gereja semuanya ya Tuhan, dari anak-anak, pemuda, dewasa, dan lansia ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam tumbuh kembangnya, kiranya Tuhan berkati di dalam belajarnya, kiranya Tuhan berkati pula di dalam rumah tangganya, juga Tuhan berkati pula di dalam pekerjaannya masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan jamah, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini Engkau berikan kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan di dalam hidupnya ya Tuhan,
Kiranya Tuhan berkati, berikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk gerejamu dimanapun berada ya Tuhan, terlebih di GKJW Jemaat Mojosari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anggota majelis semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri kelancaran di dalam melaksanakan program-program gerejamu ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana kemuliaan-Mu di gereja GKJW Mojosari. Tuhan, demikian seru doa kami. Semuanya ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah secara bijak menuntun kami untuk berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi KPJ nomor 448, bait yang pertama saja, Pro Prajurite Gusti. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita menjalani kehidupan ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.